Saya begini begitu bersetubuh tidak memakai pengaman atau segala macam. Kalau memang itu direkayasa, saya rasa hukum di negeri ini tahu benar, itu benar, ada videonya. Nanti saya tampilkan. Saya di dalam mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lantaran. Kami hanya mengingatkan yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Kali ini kita akan membahas tentang kasus perselingkuhan pejabat nih, mantan pejabat RK dengan LM, yang kemarin LM sudah berani buka suara terkait hubungan spesial hingga punya satu anak perempuan. Namun setelah si LM ini speak up yang bilang bahwasannya ada sosok Lia Aulia yang mengenalkan LM kepada RK, ini nggak terima, sehingga Aulia melakukan konferensi pers lagi yang mengingatkan kepada LM untuk tidak membuka itu di depan umum istilahnya. Kenapa sih harus menyampaikan misal perkataan-perkataan yang terlalu vulgar, hubungan badan yang tidak menggunakan pengaman dan sebagainya, karena menurut Lia Aulia ini itu mengandung unsur pornografi. Nah, seperti apa video selengkapnya? Mari kita simak videonya. Membenarkan atau tidak, ya. Tapi di sini saya hanya peduli dengan adanya konspirasi yang menurut saya ini sudah berlarut-larut. Bisa gak sih ini kita suguhkan dengan yang lebih elegan? Bisa gak sih ini kita suguhkan dengan yang lebih baik? Apakah enak didengar seperti itu? Apakah enak anak kecil mendengar, oh ya saya begini begitu bersetubuh tidak memakai pengaman atau segala macam? Apakah enak? Apalagi bahasanya lebih kasar dari saya tadi ya. Itu di situ sih ya. Dan satu lagi, harusnya Indonesia ini tegak, kan punya undang-undang pornografi, apalagi itu diperjualbelikan oleh Mbak LM sendiri yang sudah tersebar, diperjualbelikan secara sadar ya, yang menyebarkan aja itu bisa mendapat hukuman loh, apalagi diperjualbelikan yang sudah tersebar. Jadi di sini saya memohon kepada instansi terkait, berbijaksanalah, mohon ambil keputusan di dalam ini. Karena apa? Karena yang mengenai sosial media bukan hanya 17++, tapi anak di bawah umur juga memakai sosial media. Berbijaksanalah dalam bersosial media. Terima kasih. Kak, ini karena kita coba runut ya, apa yang menjadi statement dari Lisa, dan kita tanyakan itu dan kita konfirmasi itu kembali ke Ayu terkait dengan USG ini Kak. Katanya ketika mau di USG, kamu memang benar sempat diusir dari dalam rumah dan tidak diperkenankan untuk masuk karena katanya banyak penipuan dan banyak hal yang diubah sama kamu. Sama aku atau sama rumah sakit nih, hati-hati. Dia ngomongnya sama rumah sakit. Ya, katanya karena banyak menipu makanya dia tidak memberanikan kamu untuk masuk. Nah, oke. Gini. Ini amat sangat buat saya, pertanyaan kamu luar biasa. Terima kasih. Dari mana kamu? RCTI. Namanya? Fit. Mas Fit, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya bisa berbicara di sini, instansi yang dimana rumah sakit itu akan mendapatkan ganjaran jika memang itu direkayasa. Saya rasa hukum di negeri ini tahu benar, dan saya tidak pernah diusir. Saya di dalam mobil itu benar, ada videonya. Nanti saya tampilkan. Saya di dalam mobil di tanggal 22 September
Nanti saya tampilkan setelah ini ya. Jadi di sini saya ngomong bukan omong-omong aja, balik lagi. Saya punya bukti semua. Saya di mobil, kenapa? Karena ibunya, adiknya, dan Aju dan Bapak itu masuk ke dalam untuk melihat USG tersebut. Dan USG tersebut disampaikan kepada saya dan juga kami sudah bersepakat membuat satu pernyataan di mana itu adalah kebijaksanaan dari seorang mantan gubernur yang dibawa-bawa di sini namanya ya. Menurut saya itu sangat keji, fitnahannya sangat keji ya. Disitulah kenapa saya tergetar hati saya untuk memberikan kebenaran, bukan atas dasar apapun. Saya tidak pernah dibayar, saya tidak pernah diberikan apapun. Bisa dicek, silahkan. Satu lagi ya, boleh saya tambahkan? Boleh ya. Jikalau memang itu saya ingat kalau salah itu di Pamulang, RSUD Pamulang kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon maaf karena saya cuma tahu warnanya hijau karena saya nggak tahu daerah Pamulang ya. Kalau mau direkayasa atau ditipu, bagaimana bisa dan bagaimana caranya? Itu kan daerah rumah beliau. Beliau bisa berteriak loh. Kita cuma berempat, itu kampung beliau. Itu aja sih menurut saya siasat. Nah, itu tadi adalah video Lisa Aulia yang menyangkal tuduhan LM kepada RK. Dia bahkan bersumpah tidak menerima apapun dari RK untuk memberikan pernyataan-pernyataan ini. Lalu seperti apa sih pernyataan sebelumnya si LM ini? Ini mari kita simak videonya berikut ini. Halo semuanya. Halo Media semuanya. Halo. Silakan ada yang mau bertanya. Mungkin dijelasin. Iya, dijelasin dulu aja Kak. Kronologi. main nanya-nanya aja dia. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa Kak? Awal kejadian? 2021 di bulan Mei. Mungkin bisa bercerita aja dulu Iya. biar kita dengerin, nanti baru kita tanya. Iya. Sekolahnya itu Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya. Itu hubungannya sudah pacaran ya gitu saat itu diundang Palembang tepatnya gitu. sekolahnya Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menguburkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah aneh.
Ada buktinya nggak sih waktu Pak Erkan itu gugurin gitu maksudnya via apa gitu? Via Telegram sudah tidak ada. Dan itu by phone. Bisa. Biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu bisa dijelaskan itu kapan kemudian bisa berhubungan dengan itu sudah kapan dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Iya kita bisa gitu. Runtutin aja. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Mbak Lisa, bagaimana kondisi yakin bahwa itu anaknya Pak Erkan? 100% yakin. Bagaimana bisa diyakinkan ke masyarakat? Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak Erkan. Proteknya seperti apa, Pak? Pasti ada bukti dong kalau kita kasar. Itu anaknya Pak Erkan. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi maksudnya ya. Sudah tidak lagi itu sejak kapan? Sudah tidak lagi itu sejak kapan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya secara berkala itu. Bisa berapa Pak? Pak biasanya bisa sebut berapa Pak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara matang? Kenapa dari awal Pak? Kenapa? Biar kuasa hukum saya. Nah, itu tadi adalah pernyataan LM saat konferensi pers. Lalu menurut Anda seperti apa sih yang harusnya dilakukan oleh aparat kepolisian? Nah, harusnya RK dong muncul. Apa sih susahnya USG? Bener gak sih itu anaknya atau enggak? Itu kalau baiknya. Tapi menurut kalian seperti apa? Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.